Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Febrianti sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang ciri umum khusus PAI. Ciri-ciri umum PAI itu biasanya memiliki tujuan untuk menghambakan diri kepada Allah dalam bentuk keriduannya. Sumber pokok dan kandungannya adalah Al-Quran dan hadis. Kandungannya yaitu mengandung hukum halal dan haram, suruhan dan perintah yang mesti atau yang dianjurkan, bersangkutan dengan akidah atau kepercayaan, bersangkutan dengan cerita-cerita zaman dahulu, kebudayaan Islam dan ajaran Islam, sifat-sifat pengajaran agama Islam yang meliputi pengetahuan agama Islam dan sejarah Islam, unsur strategi pengembangan agama Islam, konsep agama Islam yang luas, panggilan Islam sebagai tugas suci, berpusat pada tauhid, berpangkal pada pengendalian diri. Nilai-nilai pengajaran agama Islam yaitu ada nilai material, formal, fungsional, dan esensial. Dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian uraian dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan umum pendidikan Islam identik dengan tujuan hidup yang dapat dijabarkan menjadi A. Menyempurnakan hubungan manusia dengan Kholiknya atau Allah. Yang kedua, yang B, yaitu ada menyempurnakan hubungan dengan sesamanya. Dan C, mewujudkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan tersebut dan mengaktifkannya sejalan dan berjalin dalam diri pribadi. Yang kedua ada sumber utama itu pengetahuan agama Islam ialah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau hadis. Yang ketiga ada nilai-nilai dan kaidah ajaran Islam mendorong untuk tumbuh kembangnya kebudayaan Islam dan membuka peluang terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi. Yang keempat ada ciri-ciri umum pengajaran agama dibandingkan dengan pengajaran umum. Antara lain, yang A, pengajaran agama mempunyai dua sisi kandungan, dunia dan akhirat. Yang B, pengajaran agama yang memihak, yaitu tidak netral. Dan yang C, pengajaran agama mengarah kepada pembentukan akhlakul karimah. Yang D, pengajaran agama amat fungsional, terpakai sepanjang hayat. Yang E, pengajaran agama sudah terisi sejak dari dulu. Dan yang terakhir yaitu pengajaran agama tidak diberikan sebagian. Lalu yang kelima ada terdapat 5 unsur yang dipandang strategis dan menjadi dasar orientasi pengembangan bahan pengajaran, yaitu A, konsep agama yang luas. B, pengembangan. Yang B yaitu panggilan Islam sebagai tugas suci. Yang C berpusat pada tauhid. Yang D berpangkal pada pengendalian diri. Dan E bermakna bagi kehidupan pribadi dan masyarakat lingkungannya. Dan yang terakhir ada yang keenam, nilai pengajaran-pengajaran yang terkandung dalam pendidikan agama Islam meliputi A, nilai material, B, nilai formal, C, nilai fungsional, dan D, nilai esensial. Nilai yang terakhir ini merupakan ciri khas nilai pengajaran agama sebagai muara dari nilai-nilai pengajaran yang telah disebutkan sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pengertian PAI, kerancuan konsep dalam pengajarannya. Dalam pembahasan tentang pembelajaran PAI ada beberapa istilah kunci yang seringkali digunakan secara rancu. Di antaranya adalah istilah tersebut yang paling mendasar adalah pendidikan agama Islam atau PAI. Kerancuan tersebut utamanya karena tidak jelasnya batasan yang diberikan pada masing-masing istilah, sehingga pada suatu saat digunakan untuk mengacu pada makna yang sama, pada saat lain juga digunakan untuk mengacu pada makna yang berbeda. Nah, ketidakjelasan tersebut dikarenakan ketiganya secara mendasar memiliki tujuan akhir yang sama, yakni membentuk muslim yang diidealkan. Namun demikian, diidealkan oleh masing-masing istilah tersebut tidaklah sama. Salah satu halnya seperti yang telah dipaparkan dalam pendahuluan di atas, bahwa pendidikan agama Islam itu merupakan sebutan yang diberikan pada salah satu subjek pelajaran
yang harus dipelajari oleh siswa muslim dalam menyelesaikan pendidikannya pada tingkat tertentu. Ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum suatu sekolah, sehingga merupakan alat untuk mencapai salah satu aspek tujuan sekolah yang bersangkutan. Kemudian poin B yaitu fungsi pengajaran PAI. Sebagai suatu subjek pelajaran, PAI mempunyai fungsi yang berbeda dengan subjek pelajaran yang lain. Ia dapat memiliki fungsi yang bermacam-macam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing dari lembaga pendidikannya. Fungsi yang diemban olehnya akan menentukan berbagai aspek pengajaran yang dipilih oleh pendidik agar tujuannya tercapai. Secara umum, menurut John Seldy, pendidikan agama termasuk pendidikan agama Islam yang dapat diarahkan untuk mengemban salah satu atau gabungan dari berbagai fungsi. Yang pertama ada fungsi konvensional. Nah, fungsi konvensional ini, pendidikan agama dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen dan perilaku keberagaman peserta didik. Kemudian yang kedua ada fungsi neokonvensional, di mana pendidikan agama juga dimaksudkan untuk meningkatkan keberagaman peserta didik sesuai dengan keyakinannya. Kemudian yang ketiga ada fungsi konfesional tersembunyi, yang mana artinya pendidikan agama ini menawarkan sejumlah pilihan ajaran agama dengan harapan peserta didik nantinya akan memilih salah satunya yang dianggap paling benar atau yang paling sesuai dengan dirinya. Kemudian yang keempat yaitu ada fungsi implisit. Nah, fungsi implisit di sini dimaksudkan untuk mengenalkan kepada peserta didik bahwa ajaran agama secara terpadu dengan seluruh aspek kehidupan melalui berbagai subjek pelajaran. Kemudian yang kelima ada fungsi non-konvensional. Nah, fungsi non-konvensional ini yaitu fungsi pendidikan agama yang dimaksudkan sebagai alat untuk memahami, meyakinkan atau pandangan hidup yang dianut oleh orang lain. Dari berbagai fungsi di atas, nampaknya tidak semuanya sesuai dengan tujuan pendidikan agama. Sebagaimana pendidikan agama itu merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan, di mana dengan mempertimbangkan tuntutan untuk menghormati agama lainnya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Cahaya Tiar akan menerangkan poin D atau ciri-ciri khusus pendidikan agama Islam. Nah, ciri-ciri khusus pendidikan agama Islam, landasan arti dan tujuan pendidikan agama Islam itu tertuang pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. Nah, adapun ciri-ciri umum pendidikan agama Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan agama adalah integral dari pendidikan nasional atau pendidikan yang utama. Seperti itu. Yang kedua adalah pendidikan agama diberikan pada setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan, baik SD, SMP, SMA, kuliah. Pasti ada yang namanya pendidikan agama. Yang ketiga adalah peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau GBHN, seperti itu. Terus selanjutnya adalah pendidikan agama Islam di SD itu berupa mata pelajaran PAI atau pendidikan agama Islam.
Terus yang selanjutnya adalah pendidikan agama Islam ketika di MI atau Madrasah Ibtidaiyah atau MTS atau MA Madrasah Aliyah, itu berupa bidang-bidang studi seperti Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah Islam, dan lain-lain seperti itu. Nah, isi kurikulum di pendidikan SD maupun MI itu harus ada aspek hubungan hablum minallah dengan hablum minan nas, atau hubungan dengan Allah dan manusia dengan manusia seperti itu. Terus pada pendidikan agama Islam juga harus terdapat 5 poin. 5 poin. Yang pertama adalah manusia itu sendiri, terus buku, terus media massa dan lingkungan sekolah, masyarakat dan alat bantu pengajaran. Nah, itu adalah ciri-ciri khusus pendidikan agama Islam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang terakhir ya tentang materi pembelajaran PAI. Berikut ini saya akan membahas tentang pelajaran PAI dengan nilai-nilai pembelajaran yang pada umumnya, khususnya pada pembelajaran PAI agama Islam. Yang pertama adalah nilai material. Nilai material adalah nilai yang bersih tentang pengetahuan pembelajaran agama Islam yang diajarkan. Yang kedua adalah nilai formal. Nilai formal yaitu nilai yang bersih tentang pembentukan dengan daya serap siswa terhadap pembelajaran. Terdapat 3 jenis dalam nilai formal. Yang pertama adalah pembentukan hati, yang kedua adalah pembentukan kebiasaan, dan yang ketiga adalah pembentukan daya jiwa. Dan yang ketiga adalah nilai fungsional, yaitu nilai yang bersih tentang kesesuaian pembelajaran terhadap kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir adalah nilai esensiasi, yaitu nilai yang bersih tentang hakiki dengan ajaran Islam yang bersih tentang kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Terima kasih.